Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik, Ibu. Ya. Jadi yang pertama itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan Tuhan hari ini kita boleh belajar dengan baik. Oleh karena itu mengawali pelajaran kita hari ini Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Satu orang pimpin kita dalam doa ya. Maju. Sebelum kita memulai mata pelajaran IPAS, mari kita sama-sama hidup Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang makmur dan terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai mata pelajaran IPAS. Kiranya Engkau menjaga membimbing kami agar pembelajaran IPAS boleh mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Ya, ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Ya. Berapa orang? Ibu absen ya. Angel Bonsele, Anastasia Kendo, Hadir Ibu. Arkimone, Adrian Kana, Cindy Nifu, Dina Lasi, Angel Tuslaka, Francisca Bata. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini itu yang pertama melalui pengamatan video nanti Ibu tampilkan video. Melalui pengamatan video peserta didik atau anak-anak dapat mengidentifikasi penyakit yang ada di sistem peredaran darah, penyakit atau kelainan. Jadi nanti mengamati video. Kemudian yang kedua itu melalui LKPD, lembar kerja peserta didik itu anak-anak semua bisa mengidentifikasi dengan kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya apa itu kelainan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu melalui presentasi. Jadi nanti anak-anak semua presentasi hasil kerja LKPD tentang kelainan dan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Mungkin ada yang pernah lihat ada orang yang dia punya anggota tubuh tidak bergerak. Salah satu anggota tubuh tidak bergerak. Mungkin ada yang pernah lihat di rumah atau di mana? Pernah lihat? Ya. Siapa yang pernah lihat pelangi? Ya, pernah lihat di mana? Ada luar. Ya, jadi organ tubuh apa yang tidak bergerak? Dari sebelah. Ya, Dari sebelah. anggota tubuh bagian kiri. Itu apa? Penyakit apa? Ya, itu penyakit stroke. Tadi ada yang sudah makan atau belum? Ada yang sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum atau semua sudah? Sudah. Nah, saat kita makan, itu makanan sampai di lambung dan mulut sampai ke lambung, nanti menyerap melalui usus halus ke seluruh tubuh. Nah, yang mengedarkan sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh itu apa? Darah. Ya, darah. Jadi darah yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sehingga kalau kita sebelum makan pasti kita mengantuk. Tapi setelah makan 1-2 menit atau berapa setengah jam kita sudah mulai segar karena sudah ada makanan yang ada dalam tubuh. Berikut Ibu akan menayangkan video tentang kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah.
Serangan jantung kerap disebut the silent killer ini bisa menyerang kapan saja dan siapa saja, tidak memandang usia dan status sosial. Rasa sesak hingga nyeri di bagian dada karena adanya penyumbatan di aliran darah. Benarkah kegemaran mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi hingga kurangnya berolahraga menjadi faktor pemicu serangan jantung? Di segmen kali ini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Ade Meidian Ambari akan mengulas secara gamblang. Berikut pemaparannya di Hidup Sehat Plus. Mengalami serangan jantung bisa tak kenal waktu bahkan tempat. Penyakit the silent killer ini bisa saja menyerang Anda ketika sedang sendirian di rumah. Lalu adakah penyebab seseorang bisa terserang penyakit jantung secara tiba-tiba? Kita tahu serangan jantung, bahasa medisnya itu disebut dengan sindrom koroner akut gitu ya. Sindrom koroner akut adalah suatu keadaan di mana itu terjadi pecah pembuluh darah atau sumbatan pada pembuluh darah koroner. Kita tahu bahwa jantung itu adalah pompa, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Dia diperdarai oleh dua pembuluh darah kecil yang disebut dengan pembuluh darah koroner, satu yang kanan, satu yang kiri bercabang dua. Kita tahu diameternya mungkin sekitar 1,5, paling besar itu 1,5 cm gitu ya. Apa yang terjadi? Kita kalau misalnya pasien dengan kolesterol tinggi, dengan darah tinggi, kena kencing manis, itu terjadi yang disebut dengan proses arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu adalah pengendapan lemak pada dinding dalam pembuluh darah yang mengakibatkan penyempitan dari pembuluh darah koroner. Pada serangan jantung yang terjadi adalah pecah dari plak itu sendiri dan akhirnya terjadi sumbatan total. Akibatnya apa? Nyeri dada pada pasiennya, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian yang disebut dengan henti jantung mendadak. Penyempitan pembuluh darah koroner itu terjadi karena apa? Yang disebut dengan arteriosklerosis. Proses arteriosklerosis apa sih? Arteriosklerosis adalah suatu proses di mana terjadi endapan lemak pada dinding dalam pembuluh darah. Terjadi ini paling puluhan tahun gitu, nggak dalam 1-2 tahun gitu ya, sudah lama sejak kita kecil gitu ya, di mana pola makan sangat berpengaruh, gaya hidup sangat berpengaruh gitu ya. Akibatnya apa? Pembuluh darah koroner yang diameternya 100% itu berkurang. Ya, biasanya gejala nyeri itu timbul kalau dia penyempitannya lebih dari 70%. Arteriosklerosis menumpuk makin lama makin menyempit yang disebut dengan plak, ya, disebut dengan plak arteriosklerosis, dan itu adalah salah satu penyebab terjadinya serangan jantung. Dari video yang Ibu tayangkan itu, kira-kira itu penyakit apa? Penyakit serangan jantung. Penyakit serangan jantung itu disebabkan karena apa? Dari video yang tadi angkat penumpukan kepala darah pada pembuluh darah. Penumpukan kepala pembuluh darah. Ya. Ibu minta kamu duduk sesuai kelompok yang sudah ada. Silakan. Sesuai kelompok yang sudah dibagi. Di LKPD itu ada gambar. Yang pertama itu gambar serangan jantung dan videonya tadi Ibu sudah tayangkan. Ya, silakan kerja. Berarti kelompok 2 duluan. Kelompok
Kelompok 2 duluan. Setelah itu kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 1. Shalom, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anastasia Deborah Nyakendo sebagai ketua kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kak Nuet. Perkenalkan, nama saya Rindiani Elizabeth Snai. Perkenalkan, nama saya Ripka Lemani. Perkenalkan, nama saya Roswita Wulandari. Perkenalkan, nama saya Rania Malo. Nomor 1, pengertian stroke. Stroke juga dikenal sebagai T-silent killer. Antara penyakit ini sangat berbahaya dan bisa membunuh secara diam-diam. Akibat kelumpuhan otak, kalau tidak menyebabkan kematian. Stroke di usia muda masih bisa membawa dampak kecacatan bagi pengidapnya. Arti dari T-silent killer. Hipertensi sering disebut T-silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah mendapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Demikian nomor 1. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan stroke? Stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis, vokal dan global yang dapat membuat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Penyebab stroke. Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak, bukan oleh penyebab yang lain. Gangguan fungsi saraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Bagaimana mencegah stroke? Yang pertama, mengatur pola makan yang sehat, penegaan stres dan beristirahat yang cukup, pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat, anjuran dokter dalam hal diet atau obat. Yang keempat, tingkatan aktivitas fisik. Demikian hasil presentasi kami. Baik teman-teman semua, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Zumri Tobe. Perkenalkan, nama saya Raisa BS. Perkenalkan, nama saya Yudhina Sunaka. Perkenalkan, nama saya Milakan. Kami akan menjelaskan apa itu penyakit stroke. Penyakit stroke yaitu suplai darah ke otak terhenti, misalnya karena pecahan pembuluh darah di otak akibat hipertensi. Stroke juga menyebabkan kematian atau kecacatan bagi pengidapnya. Yang kedua, mengapa penyakit stroke bisa disebut T-silent killer? Jawaban, penyakit stroke disebut dengan T-silent killer alasannya jelas karena stroke sangat berbahaya, bisa membunuh secara diam-diam akibat kelumpuhan otak. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah penyakit stroke? Cara mencegah penyakit stroke yaitu menjalankan pola hidup sehat. Contohnya, perhatikan konsumsi makanan, hindari makanan yang mengandung banyak minyak atau daging merah karena hal itu bisa memicu penumpukan lemak dalam darah.
Yang keempat, analisislah permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu jurnal atau artikel yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah. Jenis penyakit 1. Hipertensi. Gejala umum hipertensi adalah sakit kepala, pusing, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, jantung berdebar-debar. Penyebab terjadinya hipertensi: kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam, mengonsumsi alkohol berlebihan. Pencegahan hipertensi: mengurangi konsumsi garam, melakukan aktivitas fisik secara teratur, tidak merokok, menghindari asap rokok, diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan dengan ideal. Yang kedua, anemia. Gejala anemia: kelelahan, kepala terasa ringan, pusing, denyut jantung berdetak cepat, kuku rapuh, napas pendek, sakit kepala, kulit kelihatan pucat atau kekuningan. Penyebab terjadinya anemia: kurangnya hemoglobin di dalam tubuh, sehingga mempengaruhi jumlah produksi sel darah merah yang tidak seimbang dalam tubuh. Pencegahan anemia: mengonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi, mengonsumsi vitamin B12, transfusi darah, atau mengonsumsi obat-obatan yang mengandung zat besi. 3. Varises. Gejala terjadinya varises: pembengkakan pembuluh darah pada kulit atau perubahan warna, gatal mamer, pembengkakan tungkai-tungkai terasa berat. Penyebab penyakit varises: varises terjadi akibat lemah dan rusaknya kutub vena sehingga darah mengalir ke arah sebaliknya. Cara mengatasi varises: berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi, hindari berdiri terlalu lemah, yoga pijat ringan kaki, hindari pakaian ketat, menggunakan stocking kompresi. Sklenoterapi, dan bisa juga melakukan operasi. Keempat, thalassemia. Gejalanya anemia, kelelahan, lemas, hilang semangat, kelebihan zat besi, kulit dan mata berubah warna, napas pendek dan pucat. Penyebabnya disebabkan oleh kelainan genetik yang berpengaruh pada produksi sel darah merah. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Pelangi Robinson. Nama saya Cleopatra. Nama saya Cindinipu. Nama saya Dina Lasi. Nomor 1. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Mengapa disebut silent killer? Lantaran penyakit ini sangat berbahaya dan bisa membunuh secara diam-diam akibat kelumpuhan otak. Yang kedua, berdasarkan informasi, kami menemukan permasalahan yang ada pada informasi tersebut. Yang pertama, apa yang terjadi jika sistem peredaran darah terganggu? Yang kedua, apakah makanan berpengaruh terhadap sistem peredaran darah? Yang ketiga, mengapa organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah harus dijaga kesehatannya? Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah?
Nomor 3, dugaan sementara dari kelompok kami yang terjadi jika sistem peredaran darah terganggu, maka proses distribusi oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh juga ikut terganggu dan sangat terpengaruh terhadap kesehatan makanan juga sangat terpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. Karena makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dapat menyebabkan penumpukan lemak dan saat lain pada pembuluh darah. Organ peredaran darah harus dijaga kesehatannya karena jika mereka terganggu, sirkulasi darah ke seluruh tubuh bisa terganggu. Akibatnya, organ-organ tubuh dan jaringan mungkin tidak mendapat asupan darah yang mencukup. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera dilakukan penanganan. Maka dari itu menjaga kesehatan sistem peredaran darah sangat penting dilakukan. Beberapa caranya adalah sebagai berikut: memberi asupan lemak, menghindari rokok, menghindari makanan yang mengandung pengawet atau pemanis buatan, garam, serta gula yang berlebihan, rutin olahraga, jogging, yoga, dan lain-lain, menjaga berat badan. Nomor 4, penyakit polistemia. Gejala penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, gatal-gatal di seluruh tubuh, kulit wajah memerah, mati rasa, kesemutan, lelah, penglihatan kabur, keringat berlebihan, sesak nafas, sakit kepala, terasa lemah. Penyebab adanya mutasi pada gen yang menyebabkan masalah berhubungan dengan produksi sel darah, peningkatan sel darah merah atau sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah merah. Penanganan atau pencegahan, rutin berolahraga untuk memperlancar peredaran darah, tidak merokok, menjaga tekanan darah agar selalu normal. Penyakit anemia. Gejala, kelelahan, kulit pucat, pusing, sesak napas, detak jantung cepat. Penyebab, kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Penanganan atau pencegahan, rajin mengonsumsi makanan tinggi zat besi dan mengonsumsi vitamin. Berikut penyakit serangan jantung. Gejala awal, nyeri dada, sesak napas, pusing, keringat dingin, sesak di bagian dada, detak jantung lebih cepat. Penyebabnya tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Penanganan atau pencegahan, perubahan gaya hidup, rehabilitasi jantung untuk obat, stent, dan operasi. Berikutnya adalah penyakit ateroskllerosis. Gejala sering tidak memiliki gejala sampai plak atau gumpalan plak pecah atau menumpuknya cukup parah sehingga menghalangi aliran darah. Penyebabnya adalah timbunan plak kolesterol di dinding arteri yang menyebabkan terhalangnya aliran darah. Jika pecah, gumpalan plak akan menyebabkan oklusi akut pada arteri. Penanganan atau pencegahan, diet sehat dan olahraga, prosedur medis untuk membuka arteri yang tersumbat dan operasi. Berikutnya adalah penyakit hipertensi. Gejala sakit kepala, pusing, rasa sakit di dada, mudah lelah, penglihatan kabur, gelisah, nyeri di bagian dada. Pola hidup tidak sehat, kebiasaan merokok, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berpengawet, kurangnya aktivitas fisik, dan atau faktor keturunan. Penanganan atau pencegahannya, pola makan dengan sedikit garam atau pemanis atau pengawet buatan, olahraga rutin, dan konsumsi obat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kita belajar hari ini, yang kamu dapat di hari ini?
penyakit pada sistem peredaran darah. Apa lagi yang kamu tahu? Yang dari tidak kamu menjadi tahu. Cara mengatasi stroke. Ya, cara mengatasi stroke atau penyakit. Terus apa lagi? Cara menjaga kesehatan pada peredaran Cara menjaga kesehatan pada peredaran darah. Dengan cara apa? menjaga pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, terus pola apa lagi? Pola makan. Kalau pola makan yang bagaimana? Pola hidup sehat yang bagaimana? Pola hidup sehat makanan yang bergizi. Ya, pola makan itu makan makanan yang bergizi. Tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Dan karena enak jadi langsung makan dulu. Atau makanan yang berminyak. Serangan jantung itu karena terlalu banyak makanan yang berminyak atau mengandung kolesterol, sehingga meningkatkan kolesterol. Akhirnya ada penumpukan, ada lemak di jantung sehingga peredaran darah dari jantung itu tidak bisa karena ada penumpukan atau ada banyaknya lemak. Seperti itu. Kalau pola hidup sehat bagaimana? Banyak berolahraga, kemudian banyak beristirahat. Terus Menyaksikan kebiasaan-kebiasaan buruk. ya, seperti apa? Merokok, apa? Minuman keras, alkohol, terus Asap, tidak boleh apa? Tidur terlalu malam. Kalau bilang begadang. Berikutnya setelah minggu depan itu kamu kerja tugas yang tadi ada pertanyaan itu ada berapa nomor? Tergantung dua apa semua jadi minggu depan kita lanjut, kemudian kita belajar lagi tentang pelajaran berikutnya. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya akan memimpin kita dalam doa dan izinkanlah saya memimpin doa ini dalam tata ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran hadirat mulia Tuhan Yesus atas tuntunan penyertaan-Mu. Kau masih memberkati kami anak-anak-Mu dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Kau berkati agar ibu guru yang kembali ke tempatnya bisa kembali dengan baik dan selamat. Berkati kami semua, ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih.